Hai semua, kembali lagi ke edisi likes dan dislikes, dan kali ini adalah untuk bulan April dan Mei karena gue lupa nyatet di bulan April, jadi ya gue gabungin aja dengan yang di bulan Mei biar video ini panjang. Kalian udah tahu isi konten ini tuh apa, jadi gue bakal share beauty items apa aja yang gue suka selama bulan April dan Mei, plus beauty items yang gue kurang suka. Sebenarnya dikit sih, nggak banyak, jadi ya. Pertama gue bakal mulai dari likes dulu. Untuk skincare, gue suka sama Skintific Panthenol Moisturizer. Kalian tahu gue itu suka sama semua pelembab Skintific, tapi ini favorit baru gue. Kalian tahu kulit gue tuh cenderung berminyak dan acne prone skin, gampang jerawatan. Dan tipe moisturizer yang ideal dengan tipe kulit gue adalah yang teksturnya gel. Dan kalian bisa lihat ini tuh bener-bener gel, bukan creamy gel, bukan watery creamy gel, tapi bener-bener gel. Nih, ini tuh real gel, makanya nggak tumpah sama sekali, kalian lihat. Tapi pas kalian baurin ke kulit berasa kayak pakai air, jadi ringan banget tapi sedikit tricky untuk ngesil hidrasi. Tentu aja seperti produk Skintific lain, ini tuh ada 5 tipe ceramides dan key ingredientsnya adalah 5% panthenol yang berfungsi untuk kalemin jerawat dan redain kemerahan. Gua bakal cantumin foto before afternya. Ini tuh beneran kalemin jerawat yang meradang gitu dalam beberapa hari doang. Kayak gue nggak pakai serum, gue nggak pakai acne spot semacamnya, kayak beneran bantu kalemin dengan efektif. Tapi masih menghidrasi, kayak nggak kekurangan sama sekali, bantu kontrol sebum juga, melembabkannya itu enak, gak berasa greasy atau berat. Intinya kayak nyaman di semua aspek. Ini bisa untuk semua jenis kulit, all skin types, khususnya yang berminyak. Karena ini sekali lagi gel yang super ringan. Dan nilai plus untuk kalian acne prone skin karena kalau menjerawatnya keren banget. Like selanjutnya adalah sunscreennya Vestology. Ini tuh ukuran terbesarnya, jadi mereka ada 3 size. Ini yang biasa, yang pertama launch, sama yang mini size. Dan ini tuh kayak enak dalam artian berasa ringan. Jadi ini tuh water based, walaupun emang pasti tekan tuh kayak kok tebel banget tapi ringan kok pas di blend. Enak dipakai, enteng, gak bikin cemong juga. Tapi mungkin kekurangannya adalah ini tuh kurang mengontrol sebum karena ini finishnya itu lebih ke skin light, bukan matte finish. Soalnya ini tuh sunscreen untuk semua jenis kulit, enggak terfokuskan ke oily skin. Emang masih ringan, cuman kurang kontrol produksi sebum, tapi nggak bikin makin berminyak sih nilai plusnya. Dan ini nggak bikin perih di mata juga, so ya, kok kalian nyari sunscreen yang gede ukurannya dan berasa ringan, gue rekomendasiin ini. Masih di sunscreen, gue suka banget sama Sunstick dari Voinun. Ini adalah sunscreen ternyaman yang pernah gue coba. Ini tuh feelsnya kayak nggak pakai apa-apa saking ringannya, jadi nggak greasy, nggak lengket, dan matte finish. Gak ada wet cast juga. Gue udah pernah mini review di Reels, dan itu proteksi itu beneran nge-cover, kayak langsung hitam muka gue di UV cam. Jadi lebih gampang sih buat re-apply sunscreen, tinggal digini aja dan gak bikin makin jerawatan atau bikin komedoan. Angka SPF-nya juga tinggi, cuman karena ini tuh sunstick, ini tuh ngegeser makeup, so kurang friendly kalau misalkan pengen re-apply di atas makeup. Tapi kalau kalian lagi nggak pakai make up terus pengen reapply sunscreen, ini tuh opsi yang bagus karena praktis, tinggal di set gini doang dan sekali lagi nyaman dipakai. Mungkin kurang higienis tapi kan bisa lap dengan tisu gitu, so ya not a big problem for me. Masuk ke make up, gue suka banget sama Two Way Cake-nya Jackwell. Sebenarnya gue udah pakai ini sejak Januari, tapi waktu itu gue pakai sama brushnya yang hilang, dan gua baru coba pakai lagi di bulan Mei atau April dengan sponge-nya, dan serius ya, kalian wajib punya menurut gua. Ini tuh coveragenya gila tapi masih natural gitu loh, kayak enggak kelihatan pakai make up. Kalau bisa kalian lihat di real life, saking natural, saking ringannya dan gak cakey atau kayak ngegumpal selama kulit kalian lembab. Shades-nya pas di kulit gua, nggak bikin abu-abu, terus juga bantu kontrol sebum dan kayak bantu blur pori-pori juga. Jadi kayak cakep banget hasilnya, serius. Ini kayak best Two Way
cake. Mungkin agak pricey, tapi kok kalian jadi kualitas, gue sangat-sangat rekomendasiin ini. Lanjut ke body care, gue cinta sama Scarlett Loving series. Gue juga ada scrub dan body cream sama body lotionnya, cuman gue mager ambil, jadi ini aja dua ini sebagai representatif. Loving series ini tuh ada 5 tipe ceramides, jadi kayak lebih melembabkan gitu, dan gue juga suka sama aromanya. Jujur gue udah bingung gimana description aromanya karena kayak rada kompleks, tapi intinya ini tuh aroma yang cenderung fruity, manis, tapi ada sentuhan floral dikit. Susah gue deskripsiin, tapi enak intinya. Dan gue terutama suka banget sama body serumnya karena super light, tapi masih melembabkan. Kalau kalian kurang suka dengan body lotionnya Scarlett karena kayak ada white castnya, terus kayak susah di blend, cobain body serumnya. Karena ini tuh bener-bener melembabkannya enak, gak lengket. Tapi kok kalian tanya apakah ini mencerahkan, gue pribadi kurang melihat hasilnya, karena gue pakai lotion gini-gini tuh bukan untuk mencerahkan, tapi lebih ke melembabkan kulit gue yang super kering. Dan to be fair, gue pribadi gak ada masalah ke kulit yang gelap karena relatif cerah, soalnya gue anak rumahan, jadi ya gue pribadi kurang bisa kasih review mengenai aspek tersebut. Cuman intinya, kok lagi bingung pengen pakai Scarlett varian apa, gue rekomendasiin yang Loving ini. Next masih seputar badan, yaitu wewangian dari Tratu Beauty yang white. Gue udah coba beberapa parfum Tratu Beauty, tapi ini favorit gue. Ini tuh tipe aroma yang gue rada susah deskripsiinnya, tapi mungkin rada clean, bukan clean dalam artian seperti habis mandi, skin scent semacamnya, tapi lebih ke aroma sabun sih, sabun yang ada hint kelapanya. Karena gue mencium aroma kelapa, nggak tahu kenapa dari parfum ini, padahal nggak ada notes kelapa sama sekali. Menurut gue ini similar dengan replika yang Bubble Bath karena ada sama-sama hint kelapanya. Jujur gue pribadi kurang suka dengan hint kelapa dalam parfum, tapi ini enak sih, cocok dipakai di Indonesia yang super panas ini. Tapi sekali lagi ini bukan tipe aroma yang clean seperti wangi kulit habis mandi, tapi lebih ke aroma sabun yang ada aroma kelapanya, if that makes sense. Sekarang kita ke bagian rambut. Gue suka sama hair night cream dari L'Oreal yang ini. Gue udah penasaran sama ini sebelum masuk ke Indonesia, dan pas udah masuk ke Indo terus ada TikTok sale, gue langsung beli dan gue nggak nyesel. Sesuai namanya kan, pakai pas malam hari sebelum tidur, nggak usah dibilas. Dan ini teksturnya krim, jadi nggak bikin lepek. Gue notice rambut tuh jadi lebih lembut, enggak se-frizzy sebelumnya, dan emang jadi kayak gampang diatur. Nih, kemarin malam gue pakai ini kan, saya sendiri ya hasilnya. Rambut gue jadi lembut gitu, kayak ya lihat aja sendiri. Dan cukup olesin di batang rambut, jangan sampai akar. Walaupun gue pribadi kurang suka dengan aromanya karena kayak floral yang generik, kayak pasaran banget aroma floralnya. Cuman ya udah, mungkin mereka emang sengaja formulasiin aroma seperti itu karena itu aroma aman. Jadi kalau misalkan punya rambut yang kering, terus merasa conditioner, terus masker rambut yang dibilas kurang ngefek, mungkin kalian bisa cobain ini sih, night creamnya. Likes terakhir adalah hair tools dari Irison. Jadi ini tuh kayak dupesnya Dyson yang air wrap, ada extensionnya nih. Jadi dapet box, isinya itu kayak 4 fungsi kalau nggak salah. Jadi tinggal di klikin aja ke batangnya gini. Ini details extensionnya, kalian tinggal cek Shopee-nya mereka aja untuk lebih detail. Gue bakal cantumin linknya kayak biasa. Harganya itu 1 jutaan, yang dimana terjangkau untuk 4 fungsi, dan emang bagus kualitasnya. Bagus dalam artian gak bikin rambut gersang atau kayak gosong gitu loh hasilnya. Karena kan ada beberapa hair tools yang harganya cenderung murah, yang malah bikin rambut tuh kelihatan kayak gosong gitu loh, paham gak sih? Dan Irison ini tuh enggak, bikin rambut tuh malah shiny pas dipakai, enggak bikin gersang sama sekali. Gue paling sering pakai ini sih, extension hair dryernya. Ini tuh cepat ngeringin. Rambut gue kan panjang sama lumayan tebel kan. Nah,
Ini tuh bisa bantu keringin dalam 15 menitan doang. Intinya, gue lagi nyari hair tools yang kayak punya banyak fungsi, nggak cuma buat nyatok doang, tapi bisa buat keringin rambut, buat blow, buat bla bla bla. Terus masih terjangkau harganya dan emang bagus. Gue rekomendasiin ini sih, Irisan. Oke, itu dia untuk likes-nya, dan sekarang kita ke bagian dislikes, produk yang gue pribadi kurang suka. Pertama, gue kurang suka dengan sunscreennya Studio Tropic. Sebagai penggemar sunscreen dan banyak yang rekomendasiin, gue cobain dong, tapi kurang sesuai dengan ekspektasi gue. Kenapa? Karena ini bikin perih. Gue udah coba berkali-kali, tapi tetap ini tuh perih di mata gue, jadi kayak kurang nyaman dipakai. Dan gue pribadi kurang suka dengan teksturnya yang creamy, jadi rada greasy gitu sih di kulit gue pribadi. Karena kan gue cenderung berminyak, jadi gue mencari sunscreen yang ringan gitu loh, sedangkan ini tuh kurang ringan. Cuman ini tuh finishnya emang bagus, my skin but better gitu, karena ini color correcting kan. Jadi paling tipsnya ya hindari pakai di sekitar mata, dan kalau misalkan kering, kalian mungkin bakal suka karena ini moisturizing. Next dislikes adalah hair powdernya Dazzle Me. Gue keracunan TikTok, dan sebagai pemilik rambut yang gampang lepek, tentu aja gue penasaran mencoba pakai, tapi kurang sesuai ekspektasi gue sih. Di gue pribadi ini tuh kayak ninggalin residu putih, jadi kayak nggak hilang gitu putih-putihnya pas dipakai. Gue udah coba blend bla bla bla, tapi tetap aja kayak nggak bisa hilang, dan juga kemampuan menyerap minyaknya itu B aja. Gue prefer pakai Batiste dari shampoo gue ketimbang ini. Tapi ya mungkin karena menurut gue emang lepek banget. Cuman ya gue emang suka sama kemasannya sih, travel friendly dan praktis dipakai. Jadi ya mungkin emang cara pakai gue yang kurang tepat, dan emang karena menurut gue yang terlalu lepek, jadi berasa kurang maksimal. Terakhir adalah body mist dari Bonafide yang ini. Oke, gue cinta sama Bonafide, kalian tahu gue suka sama semua aromanya, rata-rata aromanya, kecuali yang ini. Ini tuh aroma spesial Ramadan. Dan ini tuh aromanya menurut gue sangat B aja. Ya ini emang murah, cuman aromanya itu juga, gue gak mau bilang murahan karena terlalu kasar, cuman ya emang kayak gitu. Bukan berarti jelek, dan mungkin kalian bakal suka, tapi ekspektasi gue yang ketinggian. So ya, itu aja untuk dislikes-nya. Sekali lagi, semua itu adalah personal opinion, bukan berarti gak cocok atau jangan beli, tapi lebih ke preferensi pribadi gue. Semoga konten ini bermanfaat dan semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mungkin untuk like dan dislike bulan Juni. Utang gue udah mulai kelar. So ya, dadah!